Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita dan saya DJ Kevin di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu kalian lebih menyenangkan dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terbaru K-pop di Kampus K-pop. Nah guys nih ya, gue yakin nih ya lagu yang akan kita bahas minggu ini tuh sudah ditunggu-tunggu oleh para semua fans K-pop Iyalah nih ya. Begitu lihat langsung judulnya nih ya langsung pada cingkrak-cingkrak gak sih di kamar nih ya? Ya nggak sih? Setuju nih ya. Siapa lagi kalau bukan BTS. Oke, jadi setelah single Dynamite yang rilis 3 bulan yang lalu nih ya, sekali lagi BTS mencatat rekor dengan lagu terbarunya Life Goes On untuk lagu dalam bahasa Korea yang masuk ke dalam Billboard Hot 100 nih ya. Peringkatnya juga nomor 1 lagi ya nggak sih ya? Debut langsung nomor 1 nih ya. Pokoknya ini sejarah pertama banget untuk dunia musik Korea pastinya. Bener banget nih ya. Oh ya Kev, lu pasti juga udah tahu nih kalau BTS dapat nominasi Grammy nih ya guys untuk kategori Best Pop Duo atau Group Performance nih. Kategori ya. Ingat nggak sih pas bahas interviewnya BTS di apa namanya ya, di KBS News 9 nih ya. Juga itu berharap supaya BTS bisa dapat nominasi Grammy dan akhirnya terkabul dong. Ininya harapannya wow nah, makanya kayaknya bakal susah banget nih ya untuk menyamai pencapaian-pencapaian yang udah dicapai oleh BTS. Bener nih ya. banget. Oh ya, gue juga denger nih ya gitu ya, member tertuanya BTS yaitu Jin ya, itu tanggal 4 Desember kemarin kan ulang tahun nih ya. Ulang tahun nih ya. Ke-28. Banyak banget tuh posternya di apa namanya Subway gitu ya. Happy birthday Jin, 생일 축하합니다 gitu. Harusnya foto dong, kirim ke Pidili. Anyway. Maaf Pidili. Anyway, nah ya jadi emang jadi di Korea itu sebenarnya wajib militer itu diizinin sampai umur 28 ya. Dari 18 sampai 28. Betul, tapi BTS ini khusus nih ya. Mereka diizinin untuk menunda wajib militer mereka sampai umur 30. Wow, ya. Jadi harusnya BTS Jin ini sudah harus ikut wajib militer harusnya, ya. Batasnya tapi boleh kan ditunda 2 tahun 2 lagi tahun nih ya. lagi. Ini bukti banget kalau misalnya pemerintah Korea itu sangat mengakui pencapaian yang udah BTS berikan ini untuk mempromosikan budaya Korea pastinya. Setuju banget nih ya. Yuk guys, daripada kita kelamaan ya, langsung aja kita bahas lagu terbaru BTS nih ya yang liris tanggal 20 November kemarin, Life Goes On. Para ARMY ini untuk kalian. Oke guys, jadi ini kita itu persiapkan khusus nih ya. Kita tuh belum nonton nih MV-nya nih ya. Spesial. Kita tunggu buat kalian. Yoi. Dan juga buat ya guys, ngasih reaksi yang genuine ya. Exactly. Dan juga ya guys, ini karena KBS sangat mementingkan yang namanya ini hak cipta kan ya. Bener banget. Jadi kita udah minta izin khusus nih ya ke Big Hit Entertainment untuk pakai music videonya untuk reaction kali ini. Jadi langsung aja kita mulai ya. belum mulai. Big Hit Entertainment. Oke. Pakai masker. Oke. Lagi di jalan kemana nih ya? Kayaknya sering banget ya pemandangan ini. Di one room ya? One room kayak gitu ya? Gue juga mau. Ini apartemen mereka beneran nggak ya? Nggak tahu deh. Enggak lah ya. Katanya yang menyutradai musik videonya tuh Jungkook loh katanya. Mewah ya one room-nya. Nagyo saram인가 봐. Oh, ini nonton bareng-bareng nggak sih? Oh, itu rumah mereka beneran bukannya? Penasaran deh. Rumah mereka beneran bukan sih? Rumah mereka beneran guys, kata Epidili, rumah mereka beneran. Wow. Terowongan. Kemana nih? Mau ya disupirin dia ya? Mau lah. Dulu kamar. Mobilnya promosi merek itu. Dasar lo ya. Ini retro gitu ya ceritanya. Oh, pengen camping bareng mereka. Ini mungkin mereka kalau misalnya
lagi malam-malam gitu ya. Mereka Kumpul bertujuh gitu ya, ngobrol-ngobrol nonton sesuatu. Coba gitu deh ya. gue, kita dipanggil buat jiberi atau homecoming. Apa sih jiberi? Nggak konsen ya guys, BTS. Rumah mereka luas juga ya. Mereka tinggal bareng loh katanya. Gila, Vi. Oh ini yang terlihat dari kantor gue. Tadi Olympic Stadium guys. Banyak tuh sebenarnya yang nanya itu stadium itu apa gitu kan. Ini sebenarnya waktu kemarin itu BTS kan mau ngadain konser kan. Terus nggak jadi gitu loh di sana. Harusnya sebenarnya di sana. Musim semi kemarin ya. Iya musim semi kemarin. Sayang sekali. Kok gue merinding sih? Kenapa nih? Jin baru aja ulang tahun loh guys kemarin. Go in the forest. Yeah. Like an arrow in the sky. Harusnya bisa nonton konser nih gitu ya. Bayangkan lampu-lampu itu adalah para penonton, para Yang pada ARMY pakai ya. ini ya. Para bongbong. Aduh gila. Ya semoga bisa ya konser lagi ya. Amin. Di tahun 2021, amin. Kapanpun itu. Alright. Tenang. CV matanya. Boleh diulang lagi nggak? Nonton sekali lagi dong. Nah, khusus untuk lagu BTS hari ini nih ya guys, daripada membahas kayak grammar atau arti dari suatu kata dalam lirik nih ya, mungkin kita akan lebih bahas apa sih makna yang ingin disampaikan dari satu kalimat penuh lirik tersebut nih ya. Nah, lirik pertama yang akan kita bahas adalah 봄은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와 버려서. Musim semi yang tidak tahu bagaimana caranya untuk menunggu, dia datang begitu saja. Kalian semua pasti udah tahu kan ya, kalau Korea dalam 1 tahun itu punya 4 musim nih ya guys, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ini berurutan ya musimnya, jadi kalau sudah masuk tahun yang baru, musim itu pasti diawali oleh musim semi. Betul, jadi musim semi itu kalau di Korea itu bisa dibilang merupakan suatu awal dari semua kegiatan ya. Benar. Kayak ajaran tahun baru di Korea juga dimulai di musim semi. Lebih tepatnya sih pada bulan Maret Pada nih bulan ya. Maret. Nah begitu juga dengan cuacanya sebenarnya nih guys ya. Memasuki mulai musim semi itu, Korea tuh udah mulai hangat gitu. Iya. Ada bunga-bunga yang mulai bermekaran dan pokoknya jadi indah banget lah intinya. Jadi indah banget nih ya. Korea nih ya. Orang-orang pada ngedate, pada piknik gitu kan. Yang musim favorit semua orang banget nih ya. Pokoknya musim semi ini. Kalau orang-orang Korea sendiri sih bilangnya musim semi itu musim yang bikin deg-degan atau bikin hati jadi berdebar-debar gitu nih ya. Tapi nih ya sayangnya karena pandemi ini meskipun musim semi datang pun kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yes. Karena semuanya pasti harus masih kayak terbatas gitu kan ya. Mesti physical distancing dan lainnya nih ya. Benar. Jadi di sini para member BTS itu kayak sebel gitu mungkin kali ya. Kenapa sih musim semi, musim yang harus indah itu udah datang begitu aja Benar gitu. banget. Yang sebel sebenarnya nggak hanya para member BTS ya, kita semua pasti sebel juga kan. Musim semi tiba-tiba udah datang gitu kan ya. Di sini by the way ada kata nunchi opshi nih ya, by the way guys, sudah pernah kita bahas juga nih ya di kampus K-pop sebelumnya. Yang artinya adalah tidak bisa membaca situasi dan kondisi atau sikon, tidak bisa membaca sikon. Jadi kalau dianggap sebagai orang, musim semi ini tuh kayak nggak bisa nunggu gitu loh, untuk nunggu dulu sebentar gitu loh sampai pandemik ini berakhir baru datang gitu. Kalau datangnya setelah pandemik berakhir kan kita bisa bersenang-senang gitu kan ya. Lebih bebas gitu. 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지겹게. Oke, lalu lirik kedua yang kita bahas adalah 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네. Aku sepertinya hanya manusia biasa, sakit sekali. Sakit. Nah, jadi sebenarnya kalimat ini sendiri nih guys ya, khususnya 겨우 사람인가 봐, yang artinya adalah hanya manusia biasa. Ini agak cukup jarang untuk diucapkan dalam kehidupan sehari-hari nih ya. Iya. Nah, kalau diucapkan sekalipun ya, ini berarti ingin memperlihatkan kalau kita tuh punya kelemahan gitu nih. Aku sepertinya hanya manusia biasa. Jadi biasanya nih ya guys, sebelum mengatakan kalimat ini, mungkin sebelumnya tuh kita udah yakin gitu kalau kita bisa melalui rintangan atau kesusahan yang ada atau harus kita hadapi gitu nih ya.
Tapi ternyata kita hanya manusia biasa saja yang bisa merasakan sakit juga, yang lemah juga, yang bisa kesusahan juga gitu. 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자에 Oke, lirik selanjutnya akan kita bahas sebenarnya lanjutan dari lirik yang tadi barusan kita bahas ya. 세상이란 놈이 준 감기 덕분에 둘러보는 먼지 쌓인 되감기. Nah, berkat flu yang dunia ini berikan padaku, aku jadi bisa memencet tombol putar balik yang berdebu itu. Ya, puitis ya. Puitis. Oke, jadi kita coba bahas satu persatu dari setiap katanya nih ya. 세상이란 놈. Sebenarnya sesang itu dunia nih guys. Artinya? Dan nom itu sebenarnya artinya adalah orang. Tapi sebenarnya kata ini biasa dipakai untuk mendeskripsikan seseorang yang jahat atau kasar atau nggak baik gitulah. Pokoknya intinya untuk mendeskripsikan orang dengan makna yang negatif gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh sembarangan pakai kata nom nih ya guys. Jangan panggil siapa gitu tiba-tiba nom gitu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nah, jadi di sini nih ya, kurang lebih RM itu mengatakan dunia itu jahat, dunia yang jahat atau dunia yang hatinya lagi dingin ini memberikan aku flu nih ya. Di sini flu itu ya bisa diartikan juga sebagai pandemik yang sedang berlangsung ini nih ya guys. Nah, karena flu ini kan si RM dan kita semua jadi nggak bisa kemana-mana gitu kan ya, jadi di rumah aja gitu. Nah, berkat flu ini kita jadi bisa memencet tombol putar balik atau rewind yang sudah berdebu itu gitu. Nah, mungkin ya kalau misalnya zaman-zaman gue atau lebih tua nih, pasti tahu nih ya namanya Walkman ya nggak sih? Walkman. Tapi gue rasa anak-anak zaman now nggak tahu sih Walkman itu apa ya. CD player itu udah nggak tahu. Nah, jadi Walkman itu adalah suatu alat analog atau player untuk muter kaset lagu. Dan itu punya tombol rewind ya. Bener. Kalau zaman sekarang kan apa-apa udah digital, cuma pencet-pencet begitu doang kan ya. Nggak ada tombol-tombolan ya. Nah, jadi intinya nih ya, setelah sekian lama, jadi alat analog yang jarang dipakai dan berdebu itu akhirnya digunakan lagi oleh si RM nih ya. Untuk mengingatkan kembali kenangan lama yang sudah lama dilupakan atau nggak bisa dilakuin lagi gitu. Bener banget. Dan tambahan di sini nih ya guys, di sini sebenarnya ada sedikit wordplay dalam lirik nih. Karena gamgi yang artinya flu itu pelafalannya bisa dibilang sangat mirip nih ya oleh kata due gamki yang artinya putar balik atau rewind nih. Kelihatan banget nggak sih di RM di sini tuh RM kayak pinter banget gitu ya bikin liriknya nih. Lalu lirik terakhir yang akan kita bahas adalah Nel hadon sijakwa ket anyongiran malo. Seperti kata anyong yang kita ucapkan untuk memulai dan mengakhiri hari. Nah, untuk kalian pencinta musik, pencinta drama, dan budaya Korea nih ya, siapa sih yang nggak tahu anyong nih ya? Gue yakin udah basic banget ya. Udah basic sekali nih ya. Semua pencinta K-pop pasti familiar lah ya dengan kata ini nih ya, yang artinya adalah apalagi kalau bukan halo. Betul. Nah, jadi kata anyong ini kan bisa dipakai untuk halo nih ya. Bisa juga sebenarnya dipakai untuk dadah. Dadah. Mungkin yang bisa ngebedain itu adalah nadanya nih ya. Nadanya. Kalau misalnya kita ngomongnya pas lagi halo nih ya, waktu halo nih anyong, gitu Anyong, kan. Naik gitu kan. Gitu. Anyong. Nah, kalau pas dadah itu kayak anyong, gitu. Anyong. Kayaknya rata gitu loh, ngerti gak sih? Anyong. Nah, jadi anyong ini bisa dikatakan adalah suatu kata untuk memulai dan mengakhiri suatu percakapan nih ya, seperti lirik di lagu ini gitu. Betul, tapi gue mau ngingetin aja nih ya, kata anyong ini sendiri sebenarnya versi kasual dari kata annyeonghaseyo, ya guys ya. Dan ini hanya boleh diucapkan ke orang yang lebih muda daripada kita, atau yang umurnya sepantaran atau udah deket aja. Jadi sangat nggak sopan ya guys ya kalau kita ngomong anyong ke orang yang lebih tua gitu. Ngomongnya harus annyeonghaseyo kalau ke orang yang lebih tua nih ya. Dan anyong ini beda dengan annyeonghaseyo, tadi kan udah dijelaskan kalau anyong itu bisa dipakai untuk dadah kan ya. Tapi annyeonghaseyo itu nggak bisa dipakai untuk dadah nih ya guys, hanya bisa dipakai untuk halo saja nih ya. Nah, barusan adalah BTS dengan lagu terbarunya Life Goes On nih. Oh ya guys, Life Goes On ini dirilis bersamaan dengan album mereka B yang total berisikan 7 lagu termasuk dan 1 skit nih ya. Dan B ini merupakan self-producing albumnya BTS nih ya guys, yang dimana nantinya di album ini kalian bisa merasakan banget lah pokoknya emosi dan pikiran para member itu tuh gimana gitu nih ya.
By the way, Kev, gimana nih menurut lo lagunya? Gue sih kayak speechless lah kalau BTS nih ya. Terutama liriknya itu loh, relatable banget nggak sih? Bener banget sih. Jujur gue setuju banget nih dengan RM yang dibilang kan dia mencet lagi tombol rewind tuh ya. Gue kan beberapa kali ini kan juga WFA terus gitu kan ya, di rumah terus gitu. Walaupun ya tetap kerja juga di rumah gitu kan. Tapi kayak punya jadi lebih banyak waktu gitu nggak sih untuk kayak self reflection lagi, melihat lagi diri sendiri gitu. Nah, jadi lihat ke belakang lah istilahnya. Sebenarnya gue udah ngelakuin apa aja sih selama ini gitu kan. Dan apa sih sebenarnya yang ingin gue capai di masa depan gitu. Jadi gue juga memencet tombol rewind itu ceritanya. So-soan ikut-ikutan RM nih ya, Kevin ini nih ya. Jadi kayak memang dikasih waktu sih kita nih ya sebenarnya untuk merefleksikan diri. Jadi gue bersyukur juga sebenarnya sih. Dengan ada yang ini kita punya waktu untuk diri sendiri sebenarnya stop dulu nih ya. dari semua yang kita lakuin selama ini. Setuju. Dan bener banget sih ya. Dan apa aja kayak bisa ngeliat lagi gitu. Apa aja sih yang belum kita lakukan di dunia ini gitu. Ya kayak tapi tetap apapun itu nih ya guys, lebih baik ya tidak ada penyesalan kan ya, dan kita tetap melihat ke depan nih karena ya life goes on bukan sih, harus move on life goes on, harus move on. Bener banget nih ya dalam liriknya nih ya guys. Nah guys, kalau kalian ingin mendengarkan lagu-lagu yang berfaedah seperti Life Goes On ya, jangan lupa untuk dengerin Kampus K-pop. Pasti dijamin bisa menghibur dan membuat kalian menjadi up lagi nih. Setiap hari Minggu lewat Camajaya 102,6 FM, gelombang pendek KBS World Radio, dan juga aplikasi mobile KBS World Radio. Dan tentunya di YouTube juga. Yuk, sekarang kita dengerin BTS dengan Life Goes On. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kamjue, Manayo.